Memahami hukum aliran. Bahagia itu mengalir, kata Mihaly Csikszentmihalyi. Seorang ilmuwan yang memahami kebahagiaan dari sudut pandang yang tak biasa. Bayangkan dalam sebuah aliran sungai yang jernih, kita bukan batu yang diam, tetapi kita adalah air yang mengalir, membawa kita pada sebuah perjalanan tak terduga, melewati arus kehidupan dengan ketenangan yang penuh rasa. Begitulah kata Csikszentmihalyi, kebahagiaan itu muncul ketika kita sepenuhnya tenggelam dalam suatu kegiatan, apalagi yang melibatkan kreativitas kita. Kita menjadi seakan-akan tak sadar akan waktu, berada di puncak potensi, merasa kuat, waspada, dan terkontrol. Namun lebih jauh dari itu, kebahagiaan sejati bukan hanya soal kita tenggelam dalam aktivitas yang menyenangkan. Di alam semesta ini ada hukum yang mengatur segala sesuatu, termasuk aliran kehidupan kita. Hukum yang disebut hukum aliran ini mengingatkan kita tentang prinsip dasar semesta, dan kita adalah satu aliran energi. Sebagaimana di luar, demikian juga di dalam. Bayangkan semesta ini sebagai sungai besar yang mengalir. Matahari adalah sumber energi yang mengalir dalam kehidupan kita di bumi. Setiap detik, sinar matahari yang menerpa bumi memberikan energi yang luar biasa. Cobalah bayangkan, setiap meter persegi bumi menerima sekitar 1325 watt energi per detik. Itu cukup untuk menyalakan 10 bola lampu. Sebuah angka yang bisa membuat kita tercengang. Bayangkan, jika kita bisa memanfaatkan seluruh aliran energi itu, apakah mungkin kita bisa mencapai potensi terbaik kita? Ketika sinar matahari menyentuh permukaan bumi, ia memanaskan tanah, air, dan udara. Terjadilah sirkulasi udara yang menggerakkan angin dan membentuk awan yang akhirnya jatuh sebagai hujan. Tak hanya itu, matahari juga memungkinkan tumbuhan melakukan fotosintesis yang memberi makan seluruh ekosistem. Bayangkan jika satu elemen aliran ini, misalnya cahaya matahari, tak ada, segalanya akan terhenti. Kehidupan pun tak akan berjalan. Namun lebih dalam dari itu, matahari mengajarkan kita tentang aliran yang seimbang. Matahari memberi, bumi menerima, dan dari bumi kembali, energi itu mengalir ke langit, membentuk awan dan akhirnya menurunkan hujan untuk menghidupkan tanah. Ini adalah contoh bagaimana segala sesuatu di alam semesta berfungsi dalam satu kesatuan yang harmonis. Dalam kehidupan spiritual kita juga diajarkan tentang aliran energi. Namun, kali ini aliran itu tak tampak oleh panca indera, tapi bisa dirasakan dalam kedalaman jiwa. Salah satu energi yang paling penting adalah energi belas kasih. Bayangkanlah energi belas kasih seperti sungai yang mengalir tanpa henti, menyirami hati kita dan menyuburkan kehidupan kita. Sebagaimana matahari memberi energi untuk kehidupan fisik, belas kasih memberi kehidupan bagi jiwa kita. Coba kita perhatikan cerita tentang Sang Buddha, Siddhartha Gautama. Pada saat ia lahir, konon ada dua aliran yang datang dari langit, satu dingin dan satu hangat. Keduanya membasahi tubuhnya, menciptakan gambaran tentang dua kekuatan yang mengalir dengan harmonis. Siddhartha lahir dalam keadaan suci, langsung bisa berjalan, dan tempat yang dipijaknya ditumbuhi bunga teratai. Ini adalah gambaran simbolis tentang aliran energi positif yang tak terputuskan dalam kehidupan manusia. Namun aliran itu tak langsung datang dengan mudah. Dalam perjalanan hidupnya, Siddhartha dihadapkan dengan kenyataan keras dunia ini, ketuaan, penyakit, kematian, dan seorang pertapa yang telah mencapai pencerahan. Semua itu membuatnya bertanya, apa arti kehidupan ini jika semuanya berujung pada penderitaan? Dari sinilah ia mulai mencari aliran kehidupan yang lebih dalam, yang tidak hanya sekedar aliran duniawi. Melalui perjalanan panjang, dengan segala cobaan yang dihadapi, akhirnya Siddhartha mencapai pencerahan sempurna di bawah pohon Bodhi. Dalam meditasinya, ia mendengarkan ajaran seorang musisi tentang senar kecapi yang terlalu kencang bisa putus, terlalu kendor bisa hilang suaranya. Kehidupan yang seimbang, kata musisi itu, adalah kehidupan yang penuh aliran yang teratur dan harmonis. Dan Siddhartha pun memutuskan untuk tidak lagi mencari pencerahan di luar dirinya, tapi untuk mengalir dalam kedamaian batin yang ia temukan.
Siddhartha Gautama setelah mencapai pencerahan, mengajarkan dunia tentang aliran energi yang tak terputus, energi belas kasih. Ia mengajarkan bahwa dalam hidup, kita harus memberi dengan penuh kasih, tanpa mengharapkan kembali. Dan yang lebih penting, ia mengajarkan bahwa kehidupan ini harus berjalan dalam keseimbangan. Berlaku seperti sungai yang mengalir. Ketika kita memberi, kita tak kehilangan apapun. Justru semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang kita terima. Aliran energi belas kasih ini terus mengalir hingga hari ini. Bahkan ribuan tahun setelah Sang Buddha mengajarkannya, energi itu mengalir melalui setiap ajaran, melalui meditasi, melalui setiap tindakan baik yang dilakukan orang untuk sesamanya. Begitu banyak orang yang telah merasakan aliran ini dalam kehidupan mereka, menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang ketika kita bisa mengalir bersama kehidupan tanpa terikat, tanpa ketegangan, hanya penuh dengan kasih yang mengalir tanpa henti. Jika kita ingin merasakan kebahagiaan sejati, maka kita harus belajar untuk mengalir bersama kehidupan, seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Kebahagiaan itu akan datang ketika kita menerima segala sesuatu yang ada dan memberi dengan hati yang lapang. Mengalirlah dalam kehidupan ini tanpa terikat pada apapun, seperti air yang tak kenal rintangan. Kita adalah bagian dari aliran semesta yang besar. Ketika kita mengalir dengan harmonis, kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Kita menjadi bagian dari sebuah kisah yang lebih besar, yang terus mengalirkan energi positif bagi dunia. Dan ketika kita mengalir dalam kebahagiaan, kita akan menemukan bahwa hidup ini tidaklah sesulit yang kita bayangkan. Karena sejatinya, bahagia itu adalah mengalir.